pemirsa, masih bersama kami dan kita masih terhubung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA sekaligus praktisi pasar modal. Kita membahas emiten-emiten yang justru dilepas asing di tengah penguatan dari indeks harga saham gabungan dan menanti BI 7 Days Reverse Repo Rate yang biasanya sensitif dengan sektor properti dan juga perbankan. Propertinya menguat, perbankannya justru dilepas pemirsa, seperti Bank Mandiri sudah turun 1,69%, 7250 saat ini dengan tadi Pak Angelo bilang kalau berhasil ke 7220 break di situ berarti trennya akan menjadi bearish. Sekarang 7275, bolak-balik 7250, 7275, gimana nih analisis dari Pak Angelo? Kalau khawatir boleh jualan, tapi support kuatnya memang masih di situ ya. Jadi kita tunggu saja konfirmasi dari market. Apakah dia akan tertahan turunnya di 7225 lalu kemudian rebound, atau ya betulan dia tembus. Baik, kalau dia berhasil break ke bawah 7220, atau sekarang lebih baik dilepas saja sebelum break, Pak? Lalu kalau misalnya dilepas sekarang ternyata dia rebound, nyesel. Jadi gimana nih Pak, kalau masih ada yang punya Bank Mandiri dengan kegalauan antara dia mau menguji support atau gimana, sebaiknya apa yang dilakukan Pak? Sebaiknya tunggu, nggak lama kok, sekitar 15-30 menit. Kalau dia ada di bawah 7225 ya, dia ada di 7220 dalam waktu 15 menit, nah itu baru boleh lepas. Oke, kalau dia berhasil di 7225 lepas dulu, tapi kalau dia berhasil bertahan di atas posisi itu Pak, di hold saja? Ya, di hold saja. Ini 7225 harus ditembus ya untuk jual. Betul Pak. Resisten di posisi berapa kita harapkan kalau ternyata nggak berhasil break di level 7220? Saat ini resisten kuat 7.400. 7.400 ya Pak ya. Bagi yang tertarik untuk emiten-emiten blue chips perbankan, apakah ini adalah momennya Pak untuk beli mumpung diskon 1,36% di Bank Mandiri? Kalau untuk jangka menengah ya. Kalau untuk jangka pendek mungkin tunggu dulu ya. Oke, kalau Anda adalah investor jangka menengah, oke untuk beli sekarang, tapi kalau jangka pendek tunggu dulu ya Pak ya, karena lagi nguji support kuatnya ya. Ya, betul. Baik, dibandingkan dengan BBRI, lebih oke mana Pak? Karena BBRI juga saat ini tertahan, turun 1,84%, level psikologis 4.800. Tapi ada supportnya di 4770, kita tunggu dulu. Kelihatannya cukup kuat itu support. Oke, 4770 adalah support kuat, kita tunggu dulu. Kalau berhasil break di bawah 4770, sebaiknya jangan beli ya Pak ya? Ya, baru kita kalau punya ya lari dulu. Baik, berarti kita wait and see untuk emiten-emiten perbankan. Tapi kalau berbicara perbankan, sebaliknya nih Pak, BBCA justru menguat 1,13% di pembukaan hari ini dengan kenaikan 375 poin ke 35.850. Bagaimana analisis untuk BBCA yang justru menguat? Dia buka di atas tapi selanjutnya turun ya. Nah, ada support kuat di 35475, itu juga kita perhatikan. Kalau ditembus ke bawah ya kita harus lari. Kalau ditembus ke bawah kita harus lari Pak, dengan masih menanti level 35475 ini tertembus atau enggak Pak. Kalau nantinya ternyata tidak berhasil tertembus, artinya bertahan untuk BBCA. Bagi yang tertarik untuk mengakumulasi BBCA ini masih oke nggak sih Pak di posisi-posisi 35-an saat ini? Masih terhitung oke ya, selama support tadi tidak ditembus. Untuk sementara mungkin TP-nya di 36800 untuk jangka pendeknya. 36800 ya, berarti masih menarik bagi Anda yang senang emiten sultan seperti BBCA ya Pak? Ya, jangka pendek ya. Jangka pendek saja, kenapa harinya jangka pendek Pak? Kalau menengah kita harus konfirmasi tembus dulu di 36800 itu. Kalau itu tembus, nah baru oke untuk di hold lebih lama. Baik, 36800 berhasil tertembus, artinya akan menguji resisten selanjutnya? Iya, betul. Oke, berarti emiten-emiten perbankan saat ini tampaknya sedang menguji level support ya Pak ya? Ya, untuk siap-siap kita jual ya kalau ditembus. Apakah ini berlaku untuk semua emiten perbankan Pak? Atau Anda juga sedang melihat ada salah satu mungkin emiten perbankan yang tergolong masih murah dan untuk ditahan, karena kan biasanya banking nih Pak, orang senangnya tahan untuk jangka menengah gitu ya. Ada tidak Pak yang Anda rekomendasikan selain emiten-emiten blue chips yang sudah kita bahas tadi?
Kebetulan saya nggak liatin ya saham perbankan yang lain. Baik, jadi Bapak saat ini lebih fokus memang ke sektor properti ya Pak ya, dan juga konstruksi. Iya. Baik, tapi saya tidak berhenti di situ Pak. Saya ingin menanyakan emiten blue chips lain yang juga pasti banyak yang punya, ada Telkom. Telkom kembali menguat hari ini di 3.490. Analisis Bapak untuk Telkom juga oke nggak Pak dibandingkan dengan emiten-emiten banking yang sudah kita ulas tadi? Ya, Telkom juga masih bagus ya pada tanggal 19 menjelang penutupan itu ada pembelian besar sekali. Jadi kita bisa mengharapkan penaikannya masih berlanjut. Kalau tak ada koreksi, itu masih koreksi sehat. Masih koreksi sehat kalau terjadi pelemahan ya Pak ya. Target dari AMTA untuk Telkom di posisi berapa selanjutnya Pak? Sekarang 3490. Oh, masih paling tinggi itu untuk jangka pendek 3640 ya. 3640 ya? 3640. Baik, 3640. Berbicara jangka pendek lebih menarik Telkom Pak atau Astra Internasional meskipun beda sektor? Untuk ini makanya masih lebih menarik Telkom ya, karena Astra itu ada resisten kuat nggak jauh-jauh di sekitar 6825. 6825 Pak ya, resisten kuatnya berarti sudah mulai terbatas ya? Ya, sudah mulai terbatas. Oke, kenaikannya hari ini juga sudah di atas 1% untuk Astra. Baik, kita beralih ke saham yang cukup hangat diperbincangkan belakangan ini Pak, dan harganya juga ya fantastis ya. IRRA, Itama Ranoraya Pak, 7,78% kenaikannya, 2920. Kalau Anda mengamati emiten seperti IRA ini Pak, apa rekomendasi Anda untuk para pemirsa? Ini memang harus hati-hati ya untuk IRA karena dia naiknya cepat, tapi turunnya juga cepat. Meskipun sekarang secara umum sih dia baru memulai kembali uptrend-nya ya setelah disuspend beberapa kali itu. Saat ini masih bagus ya untuk IRA, tapi harus dipantau. Harus dipantau ya, masih bagus. Kira-kira targetnya bisa balik lagi ke 3.000-an nggak Pak untuk IRA? Oh, Dalam sangat waktu bisa dekat? sih, sangat bisa. Anda rekomendasikan untuk beli? Iya, untuk jangka pendek bagus untuk beli IRA. Masuk di 2920 current price? Iya, masih bagus di 2920. Wah, masih direkomendasikan IRA pemirsa bagi Anda yang memang tertarik tapi harus waspada ya Pak ya, karena ini kan kenaikannya juga signifikan, turunnya pun bisa dalam ya Pak. Iya, betul. Kira-kira berapa support yang bisa jadi acuan untuk IRA kalau memang ada yang tertarik pemirsa IDX Channel pagi ini untuk kembali melakukan pembelian di saham Itama Ranoraya? Nah, mengingat memang range pergerakan harganya cukup besar, supportnya itu masih cukup jauh ya di 2420. Oh, masih jauh ya 2420. Oke, itu dia untuk IRA. Kita geser sedikit Pak ya, karena top gainersnya pada pagi hari ini lagi-lagi adalah emiten tambang. Ada emiten TINS naik 6,55%, 2440. Bagi yang juga masih keep emiten-emiten pertambangan, TINS analisis dari AMTA gimana nih Pak Angelo? Kalau TINS hari ini close-nya di 2400, wah itu bisa melanjutkan uptrend ya. Dia rally-nya berarti bagus sekali itu. Oke. Bisa di hold jangka menengah malah. Jangka menengah ya. Targetnya bisa ke berapa nih Pak? Untuk TINS 2440 posisinya saat ini. bisa 3.000 ya TINS. Bisa 3.000. Kalau mau melakukan pembelian di emiten tambang, karena mungkin trennya lagi up, TINS salah satu yang bisa dilakukan pembelian current price tidak Pak? Atau hari ini 2440-an? Ya, ini udah tembus ya 2400, berarti sudah oke nih. Tapi closingnya harus lihat closingnya kalau di atas 2440 ke atas, nah itu baru mantap banget bisa sampai ke 3000. Closing di sesi kedua nanti? Hari ini, ya. Closing hari ini. Oh, berarti kita tunggu confirm dulu ya Pak ya? Tunggu confirm dulu. Kalau dilihat dari net foreign sale-nya di regular market itu mencapai 2,72 miliar rupiah. Apa yang masukan yang bisa Anda berikan kepada pemirsa ketika sebuah emiten masuk dalam top gainers, kenaikannya signifikan 6%, tapi dilepas justru oleh para investor asing? Memang saya tidak menggunakan transaksi foreign sih untuk dasar analisa saya, jadi mungkin nggak bisa komen di situ. Iya, tapi Pak kalau berbicara mengenai fenomena seperti itu, apakah itu artinya memang ada peluang penguatan yang berlangsung ini tidak akan bertahan lama? Karena justru kan dilepas.
Iya, tapi menurut saya transaksi asing tidak selalu pengaruh ke harga ya. Jadi ini masih oke lah. Oke, asing yang melakukan penjualan tidak selalu menjadi patokan ya sebuah emiten ini akan menguat ataupun melemah ya Pak ya? Betul. Bisa juga mungkin ditopang oleh investor domestik ya Pak? Iya. Oke, sebelum kita akhiri, kita bahas kembali indeks harga saham gabungan berpeluang ya Pak ya menguji 6.500 dalam jangka waktu dekat. Iya. Dan supportnya 6407. Kalau masih di atas 6407, kita masih akan melihat indeks harga saham gabungan trendnya masih bullish ya Pak? Betul, betul. Baik Pak Angelo, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Priska, semoga sehat selalu ya. Demikian perbincangan pemirsa melalui Zoom bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari Amtas, sekaligus praktisi pasar modal. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi saham Anda. Kami akan kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir, menyampaikan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di satu segmen terakhir, kita akan membahasnya nanti.